Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maida Nurwasari dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian morfem. Apa itu morfem? Morfem adalah bagian terkecil dari bahasa yang mengandung arti relatif stabil dan tidak dapat dibagi lagi. Dalam studi morfologi, morfem biasanya ditulis dengan diambil kurung kurawal seperti di samping. Selanjutnya yaitu macam-macam atau jenis-jenis morfem. Morfem bisa diklasifikasikan menurut bentuknya, keutuhannya, dan maknanya. Pertama yaitu jenis-jenis morfem berdasarkan bentuknya. Berdasarkan kebebasan atau keterkaitannya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Yang pertama yaitu morfem bebas, yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam suatu bangunan kalimat. Misalnya, saya, duduk, dan kursi. Morfem-morfem tersebut bisa berdiri sendiri tanpa harus digabungkan dengan morfem lain. Yang kedua yaitu morfem terikat, yaitu morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan yang selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujarannya. Misalnya, ber, mem, dan kan. Morfem-morfem tersebut harus terikat dengan morfem lain agar bisa berdiri dengan sebuah kalimat. Misal, berteduh, menganalisa, dan sebutkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis morfem berdasarkan keutuhannya. Berdasarkan keutuhannya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem utuh dan morfem terbagi. Yang pertama yaitu morfem utuh adalah morfem yang sesungguhnya utuh atau tidak terbagi. Contohnya, lari, pergi, angkat, dan lantai. Morfem-morfem tersebut utuh sesungguhnya dan tidak terbagi atau terpisah. Yang kedua yaitu morfem terbagi adalah morfem yang perwujudannya adalah bentuk morfem diantarai oleh unsur lain. Misalnya, morfem ke, an. Morfem tersebut bentuknya tidak utuh atau unsurnya terpisah-pisah di antara ke dan an pada unsur lain, misalnya unsur satu menjadi kesatuan. Ke dan an pada morfem ke an adalah satu morfem meskipun terpisah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis morfem berdasarkan maknanya. Berdasarkan maknanya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Yang pertama yaitu morfem bermakna leksikal adalah morfem yang mempunyai makna leksikal. Maka, leksikal adalah makna kata atau laksem sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Contohnya, morfem ikan, ku, jalan, dui, rumah, buku, dan mu. Yang kedua yaitu morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem yang tidak mempunyai makna leksikal tetapi mempunyai makna gramatikal. Maka gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal yang lebih besar. Misalnya, hubungan morfem dan morfem dalam kata. Kata dan kata lain dalam frasa atau klausa. Frasa dan frasa dalam klausa atau kalimat. Selanjutnya yaitu morfem dasar. Adalah morfem yang menjadi bentuk dasar dalam suatu proses morfologi. Dalam morfem dasar ada yang berupa morfem bebas, contohnya beli,
juga yang berupa morfem terikat. Contohnya juang, henti, dan tempur. Selanjutnya yaitu morfem akar. Digunakan untuk menyebutkan bentuk dasar yang tidak dapat dianalisis lagi. Akar adalah bentuk yang tersisa setelah semua afiks digunakan. Contohnya pada kata memberlakukan. Setelah semua afiks digunakan yaitu me, ber, dan kan. Maka yang tersisa adalah akar laku. Jadi akar merupakan istilah bentuk menyebutkan bentuk kata yang tidak bisa dibagi lagi dan tidak ada penambahan imbuhan lagi. Yang terakhir yaitu leksem adalah suatu kata kecil dalam sebuah bahasa dan bisa dimasukkan sebagai entry atau lemma dalam sebuah kamus. Leksem tidak sama dengan morfem yang merupakan satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Sebab leksem memiliki suatu konsep atau simbol tertentu. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama buat diri saya sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.